Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur serta memperbanyak syukur kita atas banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berjumpa kembali di live session NB Academy. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tanya jawab untuk fikih muamalah yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Amin Nur Baitz hafizahullah ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, santri ANB Academy, di kesempatan malam hari ini kita adakan live session perdana untuk fikih muamalah, dan sebagaimana biasa nanti akan kita bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan fokus untuk membacakan dan Ustaz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk via Google Formulir, dan Masya Allah sudah sangat banyak pertanyaan yang memudahkan untuk nanti Ustadz menjawabnya. Dan kemudian nanti barangkali di sesi yang terakhir kita berikan kesempatan mungkin satu atau dua penanya secara langsung yang join di Zoom. Kemudian sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Amin Nur Baitz. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Ustadz? Di Jogja itu Isya jam berapa ya? Isya jam 7, sekitar jam 7 lebih 15-an sudah selesai. Alhamdulillah, baik. Baik, kita lanjutkan. Baik Ustaz, ini angkatan berapa? Semua angkatan Ustaz. Semua angkatan. Share ke semua angkatan. Jadi nanti ada pertanyaan dari semester 1, 2, dan 3 insyaallah. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin teman-teman sebelum kita mulai, izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman semua untuk yang pertama, mari kita hadirkan dan juga perbaiki niat kita. Kita niatkan untuk mencari ridho Allah dan juga untuk mengharapkan pahala yang sebanyak-banyaknya, untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita maupun dari diri orang lain, dan juga kebaikan atau niat-niat kebaikan yang lainnya silakan untuk dihadirkan. Juga berikutnya kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, tanpa berpanjang lebar, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman semester 1 terlebih dahulu. Izin Ustadz kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk membayar hutang yang mana kita sudah tidak tahu di mana orangnya dan tidak ada kontaknya lagi? Mohon arahannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang memberikan kita semangat untuk mau belajar, membuka diri untuk mau mengenal. Semoga Allah jadikan semangat kita ini semangat yang menghasilkan kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hak orang lain yang ada di tempat kita, secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, hak orang lain yang kita dapatkan dengan cara dolim. Misalnya kita pernah menipu orang, atau kita pernah melakukan transaksi tapi nggak bayar, atau misalnya apalagi kita pernah mengambil harta orang lain dan seterusnya. Dalam posisi ini, maka kewajiban kita ada dua. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepadanya atas kesalahan yang kita lakukan karena kita telah mendolimi orang lain. Dan yang kedua adalah meminta maaf kepada orang yang kita dolimi. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hak tersebut.
Yang kedua, bentuk yang kedua adalah kita membawa hak orang lain, harta orang lain dengan cara yang legal, seperti barang titipan atau utang piutang. Nah, saat kita mendapatkan barang titipan atau menerima utang, kemudian kita mau mengembalikannya, tapi ternyata yang bersangkutan tidak bisa kita kontak, tidak bisa kita hubungi, kita juga nggak tahu di mana keluarganya dan seterusnya. Kondisi ini lebih ringan daripada yang pertama, karena untuk yang kedua ini kita nggak salah. Untuk yang kedua ini kita tidak melakukan kedzaliman, sehingga terjadi itu mungkin justru karena pihak yang menitipkan atau karena pihak yang memberi utang yang barangkali tidak meninggalkan pesan yang penting untuk kita, tidak meninggalkan nomor dan seterusnya. Untuk itu bagian yang kedua ini kewajibannya cuma satu, yaitu mengembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita tidak menemukan orang yang pernah memberi utang ke kita, padahal kita sudah berusaha untuk mencarinya. Dalam hal ini kita bisa gunakan sikap seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah membeli seorang budak. Setelah transaksi, kemudian dibawa pulang, ternyata budak ini membawa emas, entah di kantongnya, entah di mana, dan bisa dipastikan bahwasanya emas ini adalah milik penjual budak tersebut, karena yang dibeli oleh Ibnu Mas'ud adalah budaknya, bukan emasnya. Akhirnya beliau setelah mengetahui itu langsung balik ke tempat transaksi. Ternyata penjual sudah nggak ada di tempat. Dicari-cari di sekitar itu nggak nemu. Kemudian beliau balik. Di kesempatan yang lain beliau datang lagi ke situ. Barangkali ketemu dengan si penjual, ternyata nggak ada. Sampai setelah ditunggu sekian waktu, mungkin beberapa hari, akhirnya Ibnu Mas'ud khawatir nanti uang ini akan menjadi beban bagi beliau. Akhirnya beliau sedekahkan atas nama pemilik dengan ikrar, jika nanti pemilik datang lalu menagih atau meminta emas itu, maka Ibnu Mas'ud akan sampaikan bahwa emas itu telah aku sedekahkan atas nama kamu, dan kalau kamu setuju, kamu ridho, maka pahalanya jadi milik kamu. Tapi kalau kamu tidak ridho, jika kamu tidak ridho, maka akan aku gantikan dan pahala sedekah itu jadi milik aku. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud. Berdasarkan hal ini, maka mungkin bisa kita jadikan sebagai solusi seperti kasus yang Anda alami. Anda bisa bersedekah atas nama orang yang memberi utang. Selanjutnya, nanti kalau di kemudian hari Anda bisa ketemu dia, maka sampaikan apa adanya. Kalau dia ridho, maka sedekah itu jadi miliknya, pahalanya. Kalau dia nggak ridho, Anda wajib menggantikan, dan pahala sedekah itu jadi milik Anda. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Beliau mengutip materi Ustaz. Islam mengalami penurunan karena sikap kaum muslimin yang tidak komitmen dengan agamanya. Pertanyaannya, mengenai pernyataan tersebut, bagaimana contoh sikap kaum muslimin yang tidak komitmen dengan agamanya? Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk menemukan contoh kaum muslimin yang tidak komitmen dengan agamanya sangat mudah di sekitar kita. Terbukti dengan satu, banyaknya orang yang tidak mau belajar agama, sehingga bagi dia Islam itu hanya sebagaimana agama budaya, sehingga hanya ditampakkan di momentum tertentu, misalnya model peringatan-peringatan, atau mungkin hanya tampak pada saat perayaan, atau Islam hanya sebatas dilihat dari busana. Oh, kalau pakai peci kayak gini, pakai sarung itu muslim. Nah, kalau seperti ini caranya, maka mereka menjadikan agama hanya sebatas kegiatan formalitas. Orangnya mungkin gak sholat, tidak puasa, gak kenal apa itu halal haram, sehingga saat mereka tinggal bersama dengan non muslim,
Sama persis seperti aktivitasnya. Antara muslim dengan non-muslim ini aktivitasnya sama persis. Lalu apa bedanya? Di mana letak kelebihan agama Islam yang dia miliki? Ini salah satu di antara contoh ketika seseorang beragama Islam tapi hanya sebatas formalitas. Lain halnya ketika orang itu menjadikan Islam sebagai komitmen hidupnya. Misalnya, aktivitas dia selalu didasari dengan semangat menyesuaikan syariat Islam. Dia sholat 5 waktu dijaga. Kerja juga mengikuti panduan adab dalam Islam. Dan seterusnya. Sehingga tidak hanya sebatas penampilan fisik. Kan penampilan fisik yang penting pakaian mubah bebas. Orang tidak harus, karena tidak ada pakaian Islam itu, tidak ada adanya pakaian yang menutup aurat, tidak menampakkan lekuk tubuh, tidak ketat, tidak transparan, kemudian sopan, masalah model dan seterusnya, yang penting tidak tasyabbuh dengan non-muslim. Itu saja. Sehingga dalam urusan yang mubah tidak ada istilah pakaian khusus Islam. Sebagaimana tidak ada meja Islam, tidak ada laptop Islam, tidak ada kursi Islam, karena pada asalnya ini semuanya hanyalah fasilitas dunia. Maka yang paling penting adalah penggunaannya. Karena itu, untuk bisa menggambarkan bagaimana kaum muslimin yang mereka tidak komitmen dengan ajaran agamanya cukup banyak di sekitar kita. Baik dari sisi mereka tidak mau belajar, atau dari sisi mereka tidak mau mengamalkan aturan agama, walaupun mereka tahu kalau ini melanggar aturan agama. Betapa banyak wanita yang tidak berjilbab padahal dia tahu kalau jilbab itu wajib. Betapa banyak orang yang masih suka menipu padahal dia tahu menipu itu dosa besar. Betapa banyak orang yang masih transaksi riba padahal dia tahu riba itu haram, dosa besar. Mungkin karena masalah aku butuh dengan itu. Aku merasa ini adalah sumber pendapatanku, dan aneka alasan yang mereka miliki. Sehingga Anda kalau mau atau bertanya tentang contoh orang yang tidak komitmen dengan agama Islam cukup banyak. Sehingga kualitas kaum muslimin semakin jauh dari zaman kenabian, semakin mengalami penurunan. Dalam kondisi itulah kemudian terjadi banyak maksiat dan pelanggaran. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa yang dimaksud dengan ijma', qiyas, dan ilmu nahu? Dan apa itu akad tabarru'at? Mohon bisa dijelaskan Ustaz, jazakumullah khairan. Ijma' adalah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu masalah fikih tertentu. Sehingga ketika sudah terjadi kesepakatan semacam ini, maka yang lain tidak boleh menyimpang dari kesepakatan itu. Sedangkan qiyas prinsipnya adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Terkadang ada satu kasus yang baru, yang ini tidak pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kasus ini mirip dengan kasus A yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kasus A di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada penjelasan hukumnya. Maka kasus baru tadi kita bisa samakan penjelasan hukumnya sebagaimana yang berlaku pada kasus A. Demikianlah metode qiyas. Lalu ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini nggak ada hubungannya dengan fikih muamalah ya. Adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan kata dalam bahasa Arab. Sehingga dengan mempelajari ilmu nahwu, kita bisa tahu gramatikal sebuah kalimat. Kita tahu posisi mana subjek, mana objek, mana predikat, mana kata keterangan, mana apalagi kata sifat, dan seterusnya. Karena itu nanti akan menentukan kesimpulan dari cara kita memahami kalimat tersebut. Kalau orang tidak tahu subjek, tidak tahu predikat, tidak tahu objek, nanti dia akan rancu dalam memahami kalimat. Misalnya, saya mengatakan jangan diminum. Jangan diminum. Itu jangan dimakan. Sama atau beda? Baik, saya ulangi ya.
Kalau saya mengatakan itu jangan dimakan, jangan di sini sebagai apa? Oh, ternyata sebagai predikat. Itu jangan maksudnya adalah sayur, tolong dimakan. Nah, Anda bisa memahami jangan sebagai makna sayur tadi. Ketika Anda tahu, oh ternyata jangan di sini bukan jangan berbahasa Indonesia, tapi maksudnya adalah jangan dalam bahasa Jawa. Contoh yang lain, apa misalnya? Si A berangkat ke masjid si B. Si A berangkat ke masjid si B. Apa yang bisa dipahami? Masjidnya adalah milik si B. Si A berangkat ke masjid milik si B. Nah, kita bisa memahami seperti ini melalui ilmu nahwu jika teks itu berbahasa Arab. Selanjutnya akad tabarruat. Akad tabarruat artinya akad sosial. Akad sosial berarti tidak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Dan pada posisi akad sosial, maka tujuannya adalah bagi seorang muslim untuk mendapatkan pahala. Seperti sedekah, kemudian infak, wakaf, lalu diantaranya adalah hadiah, hibah, itu semuanya akad tabarruat. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bila dalam syariat tidak diperbolehkan untuk memakai asuransi, apakah ada cara lain yang benar-benar halal? Semisal, ketika anak kita sudah di ruang ICU dan kritis, sedangkan sudah tidak ada lagi teman-teman atau saudara yang bisa memberikan pinjaman dana, apakah kita biarkan anak kita kritis dan kita bawa pulang saja meskipun resikonya nyawanya akan hilang? Syukran, jazakumullah khairan. Pertama, bahwa saat kita punya resiko apapun, sejatinya siapa yang harus nanggung resiko itu? Jawabannya adalah kita sendiri. Jadi kalau saya bangkrut, ya yang nanggung bangkrut adalah saya. Kalau saya sakit, yang nanggung sakit adalah saya. Itu satu prinsip. Allah memberikan ujian kepada masing-masing hamba. Maka saat Allah ngasih ujian ke si A, yang menerima adalah si A. Kemudian, prinsip asuransi tidak seperti itu. Si A yang mengalami resiko atau si A yang mengalami sakit, si A yang mengalami kecelakaan, tapi tanggung jawabnya dibebankan kepada si B. Sehingga si B yang harus bayari. Pertanyaannya adalah, apa alasan yang kuat sehingga si B harus bayari? Loh, karena si B kan temannya. Karena si B adalah orang tuanya. Karena si B adalah kerabatnya. Kalau si B karena si B adalah orang tuanya, mungkin bisa kita terima. Ini anak dibiayai oleh orang tua. Ini saudara dibiayai oleh kakaknya atau adiknya. Tapi bagaimana ketika mereka tidak punya hubungan kerabat sama sekali? Bahkan tidak saling kenal. Tiba-tiba dia dibiayai oleh si B, dibiayai oleh si C. Oh, karena si B dan si C murni membantu. Kalau begitu, berarti sifatnya bukan kewajiban. Kita paham itu ya. Nah, kenyataannya dalam asuransi adalah kenapa si B ini mau bantu? Karena dia dibayar. Perusahaan asuransi itu mau menanggung resiko nasabahnya karena dia dibayar. Kamu saya bayar, tapi kalau ada resiko yang saya alami, kau harus nanggung. Inilah yang menyebabkan transaksi itu jadi gharar. Kita membayar sesuatu untuk mendapatkan sebuah manfaat yang belum tentu terjadi. Manfaat yang gak jelas. Gak jelasnya dari sisi mana? Misalnya kita bayar per bulan 500. Baik. Terus kapan kau bisa mendapatkan manfaat? Kalau saya kecelakaan. Kapan kau kecelakaan? Ya gak tahu. Kalau misalnya masa asuransi itu selama 5 tahun misalnya. Selama 5 tahun kau gak kecelakaan gimana? Ya uang saya hangus. Paling kembali cuman ya separuhnya. Tapi saya punya jaminan keselamatan di situ. Punya jaminan resiko terhadap kecelakaan yang saya alami. Baik.
Kenapa si B harus yang menanggung resiko kamu? Loh kan saya yang bayar. Nah itulah gorornya. Ini kalau dari sisi aturan fikih muamalah. Nah mungkin kemudian muncul pertanyaan, terus gimana kalau misalnya dalam situasi seperti itu? Ini sama seperti saat kita melarang riba. Riba itu haram, riba harus dijauhi dan seterusnya, dosa besar. Orang kemudian berpikir nakal. Lah kalau kemudian bisnis nggak boleh utang bank, gimana bisa berkembang? Sehingga seolah-olah solusinya itu hanya yang haram. Sejak kapan solusi itu diletakkan pada sesuatu yang haram? Dalam kondisi orang kritis seperti tadi, seolah-olah solusinya hanya dengan cara yang haram. Hanya asuransi yang kira-kira bisa menjawab itu. Sejak kapan solusi itu diletakkan pada sesuatu yang haram? Kalau kita sepakat akad asuransi adalah akad yang haram. Selanjutnya gimana? Yang perlu kita pahami, ketika orang kritis seperti itu di ICU, apakah ada jaminan saat dia dikeluarkan dari ICU akan mati? Apakah ada kepastian ketika dia berada di ICU akan memperlama hidupnya? Kita semuanya tidak tahu. Lalu, ini hanyalah upaya yang dilakukan oleh manusia. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari sebab dalam rangka mendapatkan akibat berupa kesembuhan. Nah, kemampuan manusia dalam mencari sebab ini dikembalikan kepada tingkatan kemampuan mereka masing-masing. Maka kalau kamu tidak bisa mencari sebab sampai pada grade 10, maka silahkan kau cari sebab di grade bawahnya. Oh, saya bisanya hanya sampai grade 5. Tapi Pak, ini kan kritis. Dia sudah harus ICU. Iya, memang kita tahu, anggaplah itu penyakit kritis. Pertanyaannya adalah, apakah dengan ICU pasti menjamin sembuh? Karena di posisi manusia menyadari bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah, ternyata terkadang semacam ini hilang, perasaan semacam ini hilang dikala dia sedang dalam kondisi genting. Sebab orang kalau sudah dalam keadaan kepepet, itu kan jadi lupa prinsip yang dia pegangi selama ini. Sehingga kadang sampai gak kepikiran tentang itu. Bukankah kau merasa yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah? Innahu syafi la shifa'a illa shifa'u. Dia zat yang maha menyembuhkan dan tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali kesembuhan Allah. Jadi dari sisi mana manusia kok sampai bisa memastikan bahwa dengan cara berobat ini pasti sembuh? Itu kan perhitungan mereka. Ada satu kasus ya, teman kami, beliau mengalami sakit, kemudian dirawat di rumah sakit yang sangat mahal di Jogja. Selanjutnya selama 3 hari dirawat di rumah sakit, berkali-kali cek darah, tapi nggak ada penurunan, tidak ada peningkatan untuk kondisi dia. Akhirnya karena ibunya merasa nggak nyaman, dia keluar dari rumah sakit itu dalam posisi belum waktunya untuk keluar. Artinya kondisi saat masuk dengan kondisi saat dia keluar terus masih sama, nggak ada perubahan. Dibawalah ke mantri. Tahu ya mantri kan bukan dokter. Dibawa ke mantri, dicek sama mantri, disuntik sama mantri. Habis disuntik pulang, besok sembuh. Wah, itu ibunya kemudian banyak komentar, kita di rumah sakit yang mahal ternyata nggak ada perubahan apapun, nggak ada peningkatan. Begitu ke mantri besok sembuh. Ada orang yang mungkin dia ketika mengalami sakit tertentu, usaha dia berobat ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, sudah menghabiskan banyak dana, ternyata sembuh dengan jamu gendong misalnya. Kok bisa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan obat itu sesuai yang dia kehendaki, kemudian manusia mencari, begitu cocok sembuh. Demikian kan teori dalam masalah pengobatan dalam Islam. Sehingga kita hanya mencari sebab, sementara akibat tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa.
Dan manusia ketika mencari sebab, ya silahkan cari sebab semampunya. Jangan sampai melanggar yang haram. Mungkin ada pertanyaan, tapi bagaimana kalau sudah terlanjur masuk, kemudian itu alat sudah terpasang, dan argo biaya kan jalan, sementara tidak ada yang bisa ngasih pinjaman. Apakah kemudian kita copoti semua selang itu, dan itu akan beresiko sampai membuat dia mati misalnya, secara perhitungan dokter? Jika demikian kondisinya, berarti ini kan darurat. Karena kalau gitu cabut, misalnya secara perhitungan kedokteran ini mati, Pak. Dia nggak bisa dapat oksigen. Baik, silakan dipertahankan. Selanjutnya silahkan mengajukan dana zakat. Sehingga kaum muslimin di kondisi ini ketika dia nggak mampu untuk membiayai, berarti kategori sebagai orang yang miskin, dan selanjutnya dia berhak untuk menerima zakat. Sehingga dana zakat dimanfaatkan untuk kondisi darurat semacam ini, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, mohon dijelaskan Ustaz secara spesifik mengenai transaksi salam. Seperti apa contohnya dan prakteknya? Dan apakah praktek transaksi salam tersebut masih terjadi saat ini dan umum terjadi di masyarakat di Indonesia? Lantas, bagaimana sebaiknya transaksi tersebut dilakukan agar tidak melebihi syarat dan ketentuan? Syukron Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, mengenai detail transaksi salam, kami sarankan untuk menyimak kembali di materi yang sudah kita sediakan. Selanjutnya, kalau Anda bertanya tentang contoh kasus transaksi salam di zaman kita, apakah masih ada sehingga pembahasan itu apa masih relevan? Jangan lihat komoditas. Kalau lihat komoditas, dulu kan salam itu pakai kurma. Ya mungkin kalau zaman sekarang jarang. Tapi praktek salam cukup banyak. Contohnya dropshipping itu kan pembahasan tentang salam. Anda tentu paham tentang dropshipping ya. Di mana seorang dropshipper, dia menawarkan sebuah barang, di posisi dia nggak punya barang itu. Sudah? Dan dia belum punya izin dari pemilik. Cuman dia mungkin pasang barang apa, fotonya ditaruh di online, lalu kemudian ada orang tertarik untuk beli. Di posisi dia nggak punya, dan dia juga tidak punya link dengan produsen atau supplier. Setelah dia dapat konsumen tadi membayar tunai, padahal penjual belum punya barang. Setelah dibayar tunai, baru dia nyari. Setelah dia nyari ketemu, langsung dikirim dari supplier ke konsumen. Model seperti ini kan dropshipper yang kita kenal. Nah, berarti di situ akan ada akad salam. Akad salamnya di mana, Pak? Dropshipper menerima uang tunai, pembayaran secara tunai. Lalu setelah itu dia nyarikan barang untuk diserahkan kepada konsumen. Dan di sini syaratnya barangnya harus jelas. Takarannya jelas kalau pakai takarannya. Intinya kriterianya harus jelas. Yang kedua, pembayaran harus tunai. Kemudian yang ketiga, waktu penyerahan harus disepakati. Ya meleset sehari 2 hari itu normal. Tapi setidaknya tidak sampai meleset yang terlalu jauh. Misalnya selisih 1 bulan, selisih 2 bulan, itu terlalu jauh. Akad seperti ini namanya akad salam. Sehingga sebenarnya kita mungkin sering mengetahui dan mengenalnya, tapi barangkali kita tidak tahu namanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Semisal saya punya uang 100.000, kemudian saya niatkan dalam hati uang ini ingin saya hadiahkan kepada si A. Apakah dengan niat tersebut uang 100.000 tadi sudah menjadi milik A, atau harus ada serah terima terlebih dahulu baru menjadi milik si A? Para ulama menegaskan, dan ini pendapat jumhur, bahwa hibah baru sah apabila diserahkan. Jika hanya sebatas aklamasi secara lisan saja, itu belum sah sebagai hibah. Kamu nanti tak kasih uang ya 100.000, udah titik gitu aja. Ternyata nanti nggak dikasih, besok juga nggak dikasih, maka si B tadi tidak bisa nuntut. Oh, katanya tadi mau ngasih uang, mana? Nggak jadi, itu boleh. Artinya dalam hal ini
posisi si B yang belum menerima uang itu, dia tidak punya hak untuk nuntut. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Meskipun ada juga yang mengatakan dia harus ngasih karena statusnya sebagaimana janji yang wajib dipenuhi. Selanjutnya, apabila sudah dilisankan saja, tidak ada kewajiban apapun kecuali setelah diserahkan, apalagi baru sebatas niat, berarti kan belum dinyatakan atau belum disampaikan. Maka ada empat tahapan yang berbeda ya. Diniatkan, diucapkan tapi belum disampaikan kepada penerima, kemudian disampaikan kepada penerima tapi belum diserahkan. Nah, yang keempat diserahkan. Udah 4 ini ya. Misalnya saya dan si A, saya berencana akan menyerahkan pulpen ini ke si A. Dalam hati sudah ada niat, nanti mau tak kasihkan ke si A. Udah. Terus di dalam kamar saya ngomong sendiri, ini pulpen nanti mau saya kasihkan ke si A. Cuman ngomong gitu aja, sendirian, nggak ada siapapun. Nah, terus saat ketemu si A, saya bilang, ini nanti saya kasihkan ke kamu ya. Tapi belum saya kasihkan. Nah, 3 tahapan ini sama sekali tidak mengikat. Saya tidak punya kewajiban untuk menyerahkan ini ke si A. Si A juga tidak punya hak untuk meminta ini. Barulah yang keempat. Saat saya sudah kasihkan ke si A, diterima oleh si A, maka pulpen ini sudah bukan lagi milik saya, sudah jadi milik si A. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan akad tidak sah pada materi muamalah 1. Hal ini juga sedang saya alami dan saya bingung harus bagaimana. Ceritanya, saya menjual TV melalui Facebook. Lalu datanglah calon pembeli menawar harga sampai kami deal. Tetapi barang belum saya kirim karena terkendala libur lebaran. Dan pembeli juga belum mengirimkan uang. Di tengah menunggu tersebut, saya minta izin apabila ada yang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi, apakah boleh dibatalkan kesepakatannya? Namun pembeli tidak merespon. Akhirnya, karena saya tahu saya salah, saya meminta maaf dan berusaha menjual ke pembeli tersebut. Tetapi sampai sekarang belum ada respon sama sekali dari si pembeli. Chat saya hanya di-read, padahal sebelumnya dibalas dengan cepat. Lantas, bagaimana sikap dan tindak lanjut yang baik dan tetap sesuai syariat? Karena saya takut salah langkah dan terjerumus ke dalam dosa. Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, masya Allah. Ada 2 kemungkinan di sini ya. Pertama, pembeli memang ada niat untuk membatalkan. Makanya setelah Anda tetap mau melanjutkan transaksi seperti yang sudah disepakati sebelumnya, ternyata dia juga nggak respon. Karena itu mungkin Anda bisa kasih waktu. Mohon kami direspon dalam waktu 3 hari setelah chat ini sampai, apakah lanjut beli atau tidak dengan harga sesuai yang disepakati. Jika lebih dari 3 hari, Anda tentukan saja sampai tanggal sekian, jam sekian, tidak ada respon, saya anggap ini sama dengan pembatalan, sehingga saya akan tawarkan ke tempat yang lain. Nah, mungkin dia read itu dan ternyata dia nggak respon sampai waktu tadi dan dia paham dengan kalimat itu, maka berarti sama dengan dia membatalkan. Kalau nanti dia nuntut, lo kan saya sudah ngasih info ke kamu belum transfer, gimana saya mau kirim, nggak ada kejelasan. Memang kemarin sudah deal tapi bukti keseriusan nggak ada, dia nggak bayar. Nah, dalam titik ini Anda diperbolehkan untuk ngasih waktu batas maksimal penawaran antara deal ataukah tidak, antara lanjut atau tidak, sehingga nanti tidak gantung. Kalau seperti ini kan jadinya gantung terus. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah boleh
menabung di bank syariah atau konvensional dengan tujuan untuk haji atau umroh, dan apakah termasuk ke dalam riba, serta termasuk ke dalam akad apa untuk hal seperti ini? Jazakumullah khairan. Ada tujuan, ada sarana untuk menggapai tujuan. Tujuan yang baik tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan cara yang salah. Sehingga Anda punya keinginan untuk berangkat haji atau umroh misalnya, itu kan tujuan yang baik. Tapi jangan dilakukan dengan cara yang keliru. Nah, selanjutnya, kalau tadi fokusnya pada menabung di bank konven untuk persiapan haji dan umroh. Nah, kalau niatnya sudah untuk persiapan haji dan umroh sudah bagus, tapi Anda jangan taruh di bank konven. Naruhnya di mana, Pak? Anda bisa taruh di bank syariah untuk produk wadiah. Bank syariah produk wadiah. Dalam arti Anda tetap menyimpan uang di bank, karena mungkin saat ini lembaga sekuritas seperti inilah yang paling aman untuk menyimpan dana. Selanjutnya Anda nanti bisa taruh di produk wadiah sehingga tidak ada penambahan sama sekali. Uang yang Anda setorkan sama persis seperti uang yang nanti akan Anda terima. Itu akan lebih aman, sehingga dalam posisi ini Anda tidak akan terjerat pada praktek yang bermasalah dari sisi apakah tambahan itu riba ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih pertanyaan berkaitan dengan bank. Apakah diperbolehkan menggunakan produk tabungan bank konvensional untuk transaksi bisnis dan simpanan dengan saldo yang sedikit dan hanya untuk memanfaatkan mobile banking dan diversifikasi tabungan? Jazakallah khairan. Baik, jika memang posisi di bank konven seperti ini sangat dibutuhkan dari sisi fitur yang disediakan, maka tujuan Anda sifatnya adalah memanfaatkan jasa bank konvensional. Dan syarat untuk memanfaatkan jasa bank konvensional itu diantaranya adalah Anda harus punya rekening. Insya Allah tidak masalah, karena sifatnya bukan dalam rangka untuk mencari bunga, mencari riba, tapi dalam rangka untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, fasilitas yang disediakan oleh bank. Dan fasilitas itu layanan normal untuk setiap nasabah. Dia boleh bertransaksi dengan melalui bank tersebut ketika dia punya dana di bank itu. Jadi yang saya pahami insya Allah dalam hal ini tidak masalah. Cuman kami sarankan agar menghindari menyimpan saldo yang cukup besar atau yang besar, karena kalau saldonya terlalu besar nanti Anda akan kena bunga, sehingga sebaiknya dibuat limit kecil dan Anda taruh tabungan Anda dan Anda di wadiah bank syariah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke semester 2 Ustaz. Pertanyaannya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jadi affiliate tetapi berbayar tahunan Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Affiliate tapi berbayar. Saat Anda menjadi afiliator tapi Anda harus bayar. Misalnya saya mau jadi afiliator nih ya. Bayar berapa? 100.000 per bulan. Deh, saya bayar 100.000. Selama sebulan saya tidak laku sama sekali. Berarti yang terjadi apa? Rugi. Rugi berapa? 100.000. Nah, ternyata apalagi misalnya affiliate itu dibuka secara bebas. Siapapun bisa jadi afiliator dengan bayar 100.000 per bulan. Satu produk ada 1.000 afiliator. Jadi penjualnya banyak sekali. Di sini banyak penjual itu, di sini banyak penjual itu. Akhirnya barang yang cuma satu tapi dijual oleh puluhan orang, bahkan ratusan orang, dan semuanya bayar. Nah, kira-kira keuntungannya ada di sisi mana? Cukup hanya menampung bayar-bayar tadi, pemilik affiliate dia sudah bisa balik modal karena banyak yang mau menjualkan. Nah, ini ada satu contoh kasus ya, sempat agak viral di Jogja. Ada orang jual rumah dengan harga 700 juta. Itu gak laku-laku.
Akhirnya dia pusing, dia butuh uang, kok susah laku jual rumah seperti ini. Kemudian dia foto rumah itu, terus dia buat sayembara, buat kuis dengan berbayar. Siapa yang bayar 1.000 rupiah nanti berhak dapat 1 kupon, dan boleh beli lebih dari 1 kupon. Kuponnya dibuat angka. Udah? Yang ikut lebih dari 1.000 orang. Hadiahnya rumah dia. Kupon itu harganya 1.000, 10.000 atau 10.000 ya. Yang ikut lebih dari 1.000 orang. Kok lebih dari 1.000 orang? Lebih dari 1 juta. Nah, jadi hasil dia dari mengumpulkan pendaftaran saja itu sudah 1 M. Rumahnya dijual 700 nggak laku, tapi dia bisa ngumpulin 1 M. Saya ulangi ya, orang ini jual rumah 700 juta nggak laku, terus dia buat seperti itu. Ayo undian berhadiah rumah, rumahnya difoto. Siapa nanti yang namanya keluar akan dapat rumah. Tapi 1 undian harganya sekian, 1.000 atau berapa gitu. Nah, orang pada ikutan. Yang ikut lebih dari 1 juta. Berarti 1 juta kali 1.000 dapat berapa? 1 M dari pendaftaran saja. Udah nutup udah. Yang 700 tadinya nggak laku, dia malah dapat 1 M. Terus diundi dari 1 juta peserta tadi. Diundi keluar 1. Nah, dia yang dapat. Apa ini? Judi. Tapi dia gunakan trik itu untuk melariskan dagangannya, dan ini sejatinya adalah judi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan dalam Islam dan terhadap toko yang mana invoice pembeliannya ada tulisan seperti atau semisal barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Apakah kemudian hak khiyar bisa saja ditiadakan, ataukah pada setiap transaksi jual beli selalu ada hak khiyar? Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin Anda bisa melihat tentang hak khiyar ya, bahwa hak khiyar itu harus ada sebab. Kalau hak khiyar itu tidak ada sebab, itu namanya bukan hak khiyar, tapi iqalah. Sehingga misalnya ada orang selesai beli barang, tiba-tiba dia balik, aku nggak jadi beli, tak kembalikan, yang mana uangku. Kira-kira kalau seperti ini terjadi, apa yang akan ada di masyarakat? Ya, kekacauan ketika berbisnis. Udah dibeli, dikembalikan, beli, kembalikan. Akhirnya kacau, semerawut. Maka jual beli itu status akadnya adalah akad lazim. Yang dimaksud akad lazim adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Itulah akad lazim. Sudah? Nah, akad lazim ini bisa dibatalkan karena ada sebab. Sebabnya apa? Cacat, aib, atau karena ada kesepakatan diberi waktu 3 hari misalnya, atau karena apa misalnya? Karena ada unsur pembodohan, jadi khiyar ghaban. Nah, kalau nggak ada seperti ini, hukum asalnya ya tidak boleh. Hukum asalnya tidak diperkenankan. Sebab yang namanya khiyar itu harus ada sebab. Karena itu sebenarnya yang tertulis di nota invoice tadi, memang itulah konsekuensi jual beli. Barang yang sudah dibeli nggak dapat dikembalikan. Hukum asal jual beli kan itu. Mau ditulis mau tidak ditulis, itu hukum asalnya. Karena itu kalimat seperti ini, baik ada maupun tidak ada, ya hukum asalnya memang seperti itu. Tapi kalau ada cacat, kalimat ini nggak boleh dijadikan sebagai alasan. Pak, ini kok barangnya cacat, Pak, barangnya pecah misalnya, dan pecahnya jelas dari situ. Nah, maka Anda punya hak untuk mengembalikan dengan hak khiyar aib, sehingga tulisan tadi menjadi tidak berlaku karena ada khiyar aib. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita beralih ke semester 3 Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
terkait salon muslimah. Apakah boleh dilulur atau dipijat oleh sesama wanita yang tentunya tidak memakai pakaian lengkap? Dan batasan aurat itu sampai di mana Ustaz? Mohon bimbingannya. Syukron jazakumullahu khairan. Aurat wanita itu ada empat lapis. Satu, aurat wanita di depan umum yang boleh tampak hanya telapak tangan dan wajah. Yang kedua, aurat wanita di hadapan mahram. Di hadapan mahram, lelaki yang mahram, bapaknya, anak laki-lakinya, kakaknya, pamannya. Aurat wanita di depan mahram adalah leher ke atas, lengan ke bawah, lutut ke bawah. Maka di depan mahram wanita tidak boleh menyusui. Karena nanti kalau terbuka dadanya misalnya, ini akan dilihat oleh mahramnya, laki-laki yang dia adalah mahram. Dan itu tidak boleh, sebab itu sudah melebihi dari wilayah yang diperbolehkan. Yang ketiga, aurat wanita di hadapan sesama wanita. Aurat wanita di depan sama wanita sama seperti aurat lelaki di depan lelaki, yaitu antara pusar sampai lutut. Maka tampak pundak menyusui di depan wanita, kemudian tampak betis, tidak ada masalah. Tapi untuk bagian paha, kemudian pusar ke bawah, ini tidak boleh untuk ditampakkan. Dan yang kami tahu, pijit itu biasanya tertutup antara setengah dada biasanya, atau perut sampai bawah ya, sehingga paha terbuka tidak ada masalah jika wanita dengan wanita. Ini pun untuk wanita tadi dibatasi adalah wanita muslimah. Untuk wanita non muslim gimana? Ulama beda pendapat, apakah interaksinya sama seperti wanita muslimah ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah melihat kondisi dia. Kalau dia amanah, dalam arti dia tidak akan cerita kepada lelaki, maka boleh diberlakukan sebagaimana wanita muslimah. Tapi kalau dia tidak amanah, ada kemungkinan dia nanti cerita, maka wanita muslimah harus memakai hijab di hadapan non muslim semacam ini. Yang keempat, wanita dengan suaminya bebas tanpa batas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya membeli emas beberapa tahun yang lalu melalui WhatsApp dan dikirim di hari berikutnya. Emas sudah di tangan saya dan uang sudah di rekening penjual. Karena merasa tidak sah akadnya, kemudian sekitar beberapa minggu lalu saya dan penjual melakukan akad ulang lewat video call karena kami beda kota. Apakah sah akad ulangnya tersebut Ustaz? Mohon bimbingannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Jika akad yang pertama tadi Anda lakukan dalam posisi Anda tidak tahu, nggak tahu kalau transaksi emas itu tidak boleh secara online sebagaimana yang tadi diceritakan. Wallahu alam, yang kami pahami tidak perlu untuk akad ulang karena Anda tidak tahu. Dan konsekuensi dari akad yang tidak tahu itu salah, sementara dilakukan saling ridho, maka insya Allah hasilnya boleh dimiliki masing-masing. Yang kedua, jika akad yang pertama tadi dilakukan dalam posisi kita sudah tahu, berarti kan berdosa. Dan konsekuensinya akad ini melanggar aturan syariat sehingga harus dibatalkan. Padahal dia tahu. Nah, pembatalannya gimana? Ya dikembalikan ke masing-masing. Nah, selanjutnya ini kan sudah berada di tempat penjual dan pembeli, antara uang dan barang tadi. Terus gimana? Ketika mereka keduanya sadar, maka barang yang sudah diterima dijadikan sebagai titipan. Dijadikan sebagai titipan itu gimana, Pak? Emas yang ada di tempat pembeli adalah titipan penjual, uang yang ada di tempat penjual adalah titipan dari pembeli. Sudah? Selanjutnya silakan mereka transaksi. Lalu mereka bilang, emas yang sudah ada di tempat kamu, titipan dari saya, sekarang sudah saya jual ke kamu. Yang satunya bilang, uang yang sudah saya titipkan di rekening kamu, itu saya gunakan untuk bayar emasmu. Selesai.
Sehingga dengan cara demikian maka terjadilah transaksi emas dan uang dalam waktu yang bersamaan karena emasnya sudah berada di masing-masing penjual dan pembeli. Dan ini pernah difatwakan oleh Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah taala. Baik. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita beralih dari pertanyaan via Zoom, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan, namun izin kami pilihkan salah satu saja dan juga nanti mungkin satu langsung ya Ustaz ya, dari yang resen ya. Dari pertanyaan chat. Assalamualaikum Ustaz. Menyambung pertanyaan mengenai haji atau umroh yang tadi melalui bank ya Ustaz ya. Untuk pendaftaran haji reguler di bank syariah manapun tidak boleh menggunakan program wadiah atau akad wadiah. Hanya boleh mudharabah. Apakah berarti mendukung transaksi ribawi atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Baik. Saya nggak tahu apakah status wadiah di sini atau mudharabah di sini seperti apa. Coba saya coba cek ya. Beda ini. Oh iya, baik. Di sini sebutannya BSI Tabungan Haji Mudharabah. Nah, kalau saya lihat di sini ternyata dana itu tidak mengendap di saldo rekening. Jadi ini saya cek pakai aplikasi bank syariah yang saya punya. Saya daftar haji reguler dengan membayar 25 juta plus 100 ribu. 100 ribu itu biaya admin. Dan insya Allah ini tidak masalah karena dia siapkan beberapa data, beberapa administrasi untuk saya bawa ke Depak. Lalu saya setor 25 juta plus 100 ribu. Nah, ketika saya cek, di situ memang tertulis tabungan haji mudharabah. Ketika saya cek, 500 ribunya tidak ada di rekening saldo saya. Kok 500 ribu? 25 jutanya nggak ada. Adanya tinggal 100 ribu. Jadi apa itu? Berarti 25 juta itu bukan lagi milik saya, tapi milik negara. Makanya kemudian dia masuk ke rekening negara walaupun atas nama saya, atas nama calon haji yang telah mendaftar. Dari sinilah yang bisa kita pahami wallahu taala alam bahwa keberadaan mudharabah di sini beda dengan mudharabah pada umumnya yang Anda nyimpan uang kemudian bisa ditarik kembali dan Anda bagi hasil. Memang namanya tabungan haji mudharabah, tapi ternyata kenyataannya itu langsung distorkan menjadi properti pemerintah sehingga boleh bagi pemerintah untuk memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz kepada Ummu Syafiq, silakan untuk bisa membuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan tim anak ibu semuanya. Amin walakum bimithlin. Ustaz, saya mau bertanya. Almarhum suami saya berbisnis, kemudian bisnisnya itu merugi ya, sistemnya itu investasi. Nah, bisnisnya itu merugi, kemudian investor itu tidak mau rugi dan tetap meminta modalnya kembali. Padahal di setiap bulannya itu selama 5 tahun berjalan, investor itu menerima bagi hasil setiap bulannya. Ketika rugi, mereka meminta modalnya untuk kembali dan almarhum suami itu tidak bisa mengembalikan. Nah, setelah suami berpulang, posisi saya kan lemah ya Ustadz, tidak mengerti.
Kemudian para investor itu mengambil rumah saya yang sedang ditempati secara tidak adil atau zalim karena nilai investasi dan nilai rumah itu tidak sebanding. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz mereka yang mengambil rumah itu? Apakah halal atau tidak? Karena dalam materi tadi itu mengenai rukun bertransaksi itu kan harus ada keridhaan dan saya tidak ridho Ustadz. Baik, kalau ibu mau menyelesaikan ini dengan cara hukum di negara kita, ibu cukup kuat dalam hal ini, sehingga dia merebut rumah milik orang lain tanpa alasan yang punya kekuatan hukum. Karena bisnis dengan itu tadi akan berbeda, apalagi kalau tidak ada surat utang dan seterusnya. Mungkin ibu nanti bisa laporkan ke pihak yang berwajib bahwasanya si A telah merampas rumah saya dengan klaim yang dia miliki. Nah, nanti mungkin akan agak panjang memang urusannya ya. Itu kalau mau menyelamatkan dengan serius. Tapi kalau mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ya mungkin bisa rembukan dulu bagaimana baiknya tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum. Dan secara syar'i, kita memang juga perlu tahu kerugian dalam bisnis itu bentuknya kayak apa. Kemudian apa penyebabnya? Apakah ada keteledoran dari mudharib ataukah tidak? Kalau kemudian di situ tidak ada keteledoran, sudah dijalankan sesuai SOP, tapi namanya usaha kan kadang untung kadang rugi. Bahkan kadang ada force major, misalnya pandemi seperti kemarin, akhirnya bangkrut. Maka investor seharusnya dia tidak boleh minta bagi atau minta dibalikkan modalnya, karena konsekuensi mudharabah adalah siap untuk rugi jika terjadi resiko di luar keteledoran pengelola. Nah, tapi kalau dia tetap ngotot minta, ya ini kedoliman. Kecuali kalau ruginya karena keteledoran suami Anda. Keteledoran itu membuat usaha tersebut rugi, sehingga karena teledor maka mudharib berkewajiban untuk mengembalikan modal. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, berarti sudah selesai pula sesi kita pada malam hari ini teman-teman. Mohon maaf masih banyak ya yang belum terjawab dari baik dari form Sebentar, ini ada present maupun yang di comment. Mungkin coba satu lagi nih yang Satu lagi Ustaz. tentang janji yang terucap. Baik, izin kami Paling baca terakhir. pertanyaan dari atas nama Ikat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait mengenai janji yang terucap, Ana punya pertanyaan. Suatu hari ibu saya mengucapkan secara lisan kepada kakak saya mengenai niat untuk menghajikan semua anak-anaknya. Apakah ucapan tersebut menjadi janji yang wajib dipenuhi? Dan apabila ucapannya tersebut digantikan tidak menghajikan tetapi mengumrohkan semua anaknya, itu bagaimana ya Ustaz? Mohon diberikan penjelasan Ustaz, mengingat orang tua saya merasa takut ingkar janji karena sudah mengikrarkan niatnya tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Memang terkadang kita juga perlu banyak menjaga lisan, sehingga selama kita diam, maka lisan ini berada dalam kuasa kita. Tapi kalau sudah kita sampaikan, itu akan berbeda kasus dan tanggung jawabnya. Kesimpulannya dalam hal ini adalah bahwa janji yang sudah diucapkan, di situ ada dua keadaan. Satu, jika dari awal diniatkan untuk diingkari, itu ciri munafik. Saya janji ya, besok kamu saya akan kasih 100 juta. Tapi dalam hati dia sudah mengatakan, gak bakalan aku ngasih kamu. Maka itulah ciri munafik. Dari awal dia sudah bilang seperti itu. Dari awal dia sudah punya rencana, walaupun tidak ngomong ya, dia sudah punya rencana untuk gak ngasih, tidak memenuhi janji. Ini ciri munafik. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ayatul munafiqina thalatha. Ciri munafik itu ada 3. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia suka mengingkari. Yang kedua, jika orang berjanji
dan dalam hatinya ada keinginan untuk memenuhi. Tapi qadarullah dia nggak bisa memenuhi, maka dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Sementara pihak yang dijanjikan tidak ada kewajiban, tidak punya hak untuk nuntut. Karena ini seperti hibah yang belum diserahkan, sehingga tidak ada kewajiban untuk memenuhi. Walaupun dalam hal ini sebagian ulama ada yang memberikan rincian. Apabila janji itu merugikan jika tidak diberikan, merugikan pihak yang dijanjikan jika tidak diberikan, maka masuk kategori janji yang lazim yang harus dipenuhi. Jadi misalnya, aku akan memberikan kepada kamu 100.000 jika kau bisa ini. Terus dilakukan, ternyata bisa. Mana 100.000? Nggak jadi, aku nggak jadi ngasih. Nah itu kan merugikan orang yang disuruh tadi. Loh, saya sudah capek-capek katanya, kalau udah disuruh kayak gini nanti kalau berhasil dapat 100.000 kok malah nggak dikasih. Nah sebagian ulama mengatakan ini wajib untuk dikasih. Wallahu alam. Tapi dari apa yang disampaikan oleh penanya tentang ibu yang tadi berjanji akan menghajikan anaknya, ya, ini kan tidak ada konsekuensi apapun kalau nggak jadi ya. Karena anak tidak ada syarat. Kecuali kalau syaratnya misalnya, kalau kamu berhasil membangunkan rumah ibu dengan bagus, megah, maka nanti saya hajikan. Dia berusaha untuk itu, ternyata berhasil, nggak jadi dihajikan. Nah, itu kan ada kerugian yang dia lakukan. Dia sudah keluar modal, ternyata nggak ada perwujudan dari harapan yang sudah pernah disampaikan oleh sang ibu. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf barangkali yang sudah resen atau yang sudah menuliskan di kolom chat belum bisa direspon, karena sekarang sudah masuk di pukul berapa? 21:15. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Amin Nurbaid yang telah menjawab banyak pertanyaan tadi ya. Kami mendoakan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan menjadi penambah pahala kebaikan bagi Ustadz. Dan juga kami mendoakan semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga dalam kesehatan. Baik teman-teman semua, kita cukupkan live session pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di kesempatan berikutnya untuk yang belum terjawab ya. Dan semoga Allah mudahkan. Dan mari kita cukupkan kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman, jazakallahu khairan atas kehadiran teman-teman semua. Izin kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.